Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi menjelang siang hari ini, kita akan sedikit berbicara tentang potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Nah, berbicara tentang potensi atau potensi bangsa ya, potensi itu kemampuan yang tersembunyi, sedangkan potensial itu menyatakan sesuatu yang memiliki potensi. Contohnya, kalian melihat ada pantai gitu ya, jalan-jalan di pantai utara, terus melihat ada laut yang terbentang luas, tapi kondisi di sekitarnya tidak terawat. Terus kalian mengatakan, wah ini sebenarnya potensi nih untuk dijadikan wisata, gitu ya, potensi. Jadi itu tersembunyi. Ketika nanti pihak-pihak lain dalam tanda kutip misalnya ada stakeholder atau pihak pemerintah yang melihat ini sebagai sebuah potensi juga, maka mereka akan berusaha untuk menjadikan kondisi di sekitarnya menjadi lebih baik sehingga layak untuk dijadikan tempat wisata gitu. Jadi potensi itu sesuatu yang tersembunyi. Tidak hanya pada sesuatu benda mati seperti laut tadi, tapi bagi manusia juga sama gitu ya. Kalian misalnya sebenarnya Zuhud mempunyai potensi melukis gitu misalnya. Terlihat dari mana? Terlihat dari ketika dia menggambar teknik itu bagus gitu misalnya. Terus langsung cepat ketika berbicara terkait dengan tata ruang, langsung cepat responnya gitu misalnya. Itu berarti dia ada potensi di situ tapi belum digali. Nah, digali biasanya dengan cara latihan terus gitu ya, latihan terus kalau dalam berbicara tentang potensi yang ada dalam diri manusia. Jadi kata potensi ini sering dipakai untuk menyatakan suatu kemampuan yang tidak terlihat atau tersembunyi pada sesuatu, misalnya yang tadi saya bilang anak berpotensi, potensi bangsa, potensi alam, atau energi potensial ya, energi potensial RUGH. Nah, potensi ini disebut sebagai kemampuan yang tersembunyi karena memang kemampuan tersebut tidak terlihat. Jadi dia punya kemampuan, tapi kemampuannya itu belum terlihat baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain gitu ya. Hanya misalnya anak yang suka menggambar, tapi dia tidak pernah diikutkan melukis, tapi dia dari gambarnya kok artistik banget ya gitu misalnya. Oh, ternyata anak ini sebenarnya potensi dalam hal melukis gitu, atau dari seninya bagus gitu. Karena belum dimunculkan gitu. Kemudian berbicara tentang potensi bangsa, bangsa itu sendiri adalah rakyat atau orang-orang yang berada di suatu masyarakat hukum yang terorganisir. Sedangkan negara, persekutuan bangsa yang hidup dalam suatu daerah atau wilayah dalam batas-batas tertentu yang diperintah dan diurus oleh suatu badan pemerintah yang teratur. Jangan terlalu fokus sama pengertian ya, yang jelas paham tentang potensi bangsa itu maknanya seperti apa. Jadi potensi bangsa diartikan sebagai kemampuan tersembunyi yang dimiliki oleh bangsa dan negara. Nah, potensi itu bisa dari jumlah dan karakteristik penduduk, sumber daya alam, posisi geografis, posisi negara di tengah peraturan politik. Contohnya saja kita berbicara negara kita sendiri, Indonesia ya, ada jumlah penduduknya sangat banyak sekali, potensinya penduduk kita itu sopan-sopan. Budaya sopan itu adalah suatu potensi gitu ya, yang kalau dikembangkan dia akan menjadi yang luar biasa untuk kemajuan bangsa kita gitu. Kemudian ada sumber daya alam. Kita punya laut yang luar biasa karena negara kita kepulauan. Dulu kita hanya punya laut yang bisa kita kelola sendiri secara maksimal itu hanya 3 mil dari batas dari batas garis pangkal, garis pantai dan garis pangkal. Tapi ketika ada Pak Juanda yang mendeklarasikan negara kepulauan, luas laut kita tuh luar biasa besar gitu ya, dan tidak semua orang asing bisa lalu lalang di situ. Ada jalur khusus yang harus dilalui oleh kapal asing jika mau melintas. Posisi negara juga cukup strategis gitu ya, ada di sebelah kita ada samudra juga. Itu adalah potensi yang perlu dikembangkan dari segi masyarakat,
kemudian dari segi sumber daya alam, dari posisi strategis, geografis, posisi negara. Kemudian potensi Indonesia dan aspek kependudukan dan sumber daya manusia. Nah, ini lebih detail di sini ya. Nah, jumlah penduduk yang besar ini memiliki potensi sebagai tenaga kerja profesional dalam kegiatan ekonomi maupun sebagai pasar dengan potensi daya beli yang besar. Tapi saat ini mungkin potensi jumlah penduduk ini kebanyakan terpakai untuk konsumen gitu ya. Rata-rata kita banyak sebagai konsumen. Rata-rata potensi pasar kita tuh masyarakatnya banyak sebagai konsumen daripada sebagai tenaga kerja profesional. Pemerintah sebagian besar memanfaatkan tenaga kerja profesional itu dari luar. Nah, itu yang cukup disayangkan. Padahal tenaga-tenaga kita yang dari Indonesia itu tidak kalah pinter juga gitu dalam hal profesionalisme. Banyak jurusan-jurusan dari contohnya dalam hal mengolah bahan kimia saja ya, atau mengolah bahan-bahan seperti contohnya yang di Freeport itu kan bisa dari teknik kimia gitu, tapi ternyata dikelola sama asing. Nah, itu kesalahan besar. Jadi potensi yang ada tidak dikelola sendiri dengan orang-orang yang potensial yang ada di negara tersebut, tetapi malah diserahkan kepada orang-orang potensial yang ada di luar negara kita gitu. Kemudian yang kedua, potensi yang ada di negara kita, sumber daya alam, sumber daya manusia yang baik. Jadi sumber daya manusia yang baik itu adalah sumber daya manusia yang sehat secara fisik dan emosi dan memiliki kompetensi atau keahlian yang profesional karena mendapat pendidikan yang baik. Sedangkan sumber daya manusia yang kurang baik adalah sumber daya manusia yang tidak sehat secara fisik dan emosi serta tidak memiliki kompetensi atau keahlian yang memadai. Itu. Makanya kalian kenapa kuliah, kenapa mengejar pendidikan sampai tinggi itu dalam rangka untuk mendapatkan kompetensi dan keahlian yang memadai. Kalau fisik secara sehat secara fisik dan emosi, secara fisik kalian bisa berolahraga, makan makanan yang sehat, menghindari yang instan-instan. Nah, untuk emosi kalian bisa hadir di contohnya ya, kayak di kajian-kajian seperti itu yang bisa menenangkan pikiran dan emosi kalian. Sedangkan untuk kompetensi atau keahlian yang memadai bisa dengan kuliah, bisa dengan ikut pelatihan-pelatihan gitu ya, yang memang disediakan untuk meningkatkan kapasitas dari masyarakat. Kemudian yang ketiga, jumlah penduduk yang besar dengan kualitas sumber daya manusia yang baik adalah potensi daya saing yang luar biasa. Nah, ini. Jumlah penduduk yang besar, kalau diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang baik, itu adalah potensi daya saing yang luar biasa. Karena negara kita ingin bersaing tentunya dengan negara lain. Terus yang dilakukan ya dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Nah, untuk mahasiswa berarti dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya mahasiswa dengan cara apa? Dengan cara banyak belajar, banyak membaca, jangan hanya terkungkung pada materi yang disampaikan oleh dosen. Dunia kalian di luar sana itu jauh lebih luas gitu ya. Banyak hal yang bisa dipelajari, yang bisa diambil untuk meningkatkan kompetensi kalian. Misalnya ada pelatihan-pelatihan, webinar, atau ada yang mau ngajak ketika liburan, ada yang mau ngajak part-time di mana, silakan diikutin asal tidak mengganggu tugas utama sebagai mahasiswa atau belajar di kampus seperti itu. Nah, ini adalah kondisi Indonesia saat mengalami transisi struktur penduduk usia produktif pada kurun waktu 2020-2030. Jadi terjadi penurunan indeks rasio ketergantungan Indonesia hingga mencapai titik terendah. Maka sangat penting sebenarnya untuk membuka lapangan pekerjaan baru agar dapat memanfaatkan penduduk usia produktif yang cukup banyak. Jadi banyak memang yang lulus kuliah itu malah bukan menambah nambah pekerjaan gitu ya, bukan membuka lapangan pekerjaan baru tapi malah menambah beban karena mereka banyak yang jadi pengangguran. Nah, itu yang harapannya tidak terjadi pada kalian yang ada di sini. Jadi sejak sekarang seperti yang kemarin Zuhud ya sudah merencanakan untuk membuat usaha lobster, pembesaran lobster, itu ide yang sangat brilian, ide yang sangat bagus agar nanti
tidak menjadi beban, dalam artian tidak menjadi pengangguran ketika menunggu-nunggu. Kan ada masa tunggu pasti ya, ada masa di mana kalian menunggu pekerjaan, misalnya kalian melamar ke sebuah pekerjaan di sebuah instansi atau lembaga pemerintah, tidak mungkin langsung tiba-tiba langsung dipanggil gitu ya, pasti ada proses wawancara apalah gitu, yang tetek bengek yang sangat panjang, kali lebar kali tinggi. Nah, jadi sambil menunggu itu dari sekarang mulai membuat usaha. Seperti yang Suhud sampaikan itu. Jadi nanti kalau kalian lulus tuh sudah bisa membuka lapangan pekerjaan. Meskipun saya mau saya suka dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada aturan. Dalam artian di lembaga itu kan mesti ada aturannya. Kalau wirausaha itu kan kita yang buat aturan, kita yang menyusun aturan. Saya sambil mau ini Bu, mau kerja di pemerintah nggak masalah, tapi kalau bisa diusahakan ada sampingan yang itu wirausaha yang kalian kelola sendiri. Entah apapun itu, pokoknya wirausaha. Kalau ya syukur-syukur ada hubungannya dengan yang kalian pelajari waktu kuliah biar nyambung gitu dengan pekerjaan kalian di instansinya. Itu. Jadi mau tidak mau diusahakan jangan menambah beban pengangguran gitu ya. Setelah lulus jangan sampai jadi pengangguran. Minimal punya usaha dari sekarang. Kemudian ini adalah peta potensi dari aspek sumber daya alam. Kalau tadi kita berbicara sumber daya manusia, sekarang kita berbicara tentang sumber daya alam. Jadi sumber daya alam itu ada yang terbarukan dan ada yang tidak terbarukan. Sumber daya alam ini berkontribusi langsung terhadap pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan fiscal revenues. SDA sumber daya alam menjamin ketahanan terhadap krisis ekonomi dan sumber daya alam menghasilkan peluang yang luas dalam pasar global. Gitu ya. Bagaimana mau menyerap tenaga kerja gitu ya kalau sumber daya alam yang mau dikelola tidak ada. Jadi sumber daya alam dan sumber daya manusia ini menjadi satu kesatuan yang komplit untuk meningkatkan daya saing bangsa. Jadi ukuran kuncinya ini ya. Untuk sumber daya alam ada gas alam, ada batu bara, ada panas bumi, minyak kelapa sawit, coklat, timah, nikel, bauksit gitu. Untuk gas alam sekitar 165 TCP cadangan dengan tingkat produksi TCP per tahun. Itu untuk gas alam. Kemudian untuk ini untuk gas alam. Nah, untuk gas alam ini sumber dayanya melimpah untuk energi berbasis gas dan industri petrokimia. Nah, angka ini tidak termasuk gas non-konvensional dan coalbed metan. Tidak termasuk di situ. Kemudian batu bara ya. Batu bara kita itu eksportir terbesar kedua di dunia. Jadi Indonesia adalah eksportir batu bara terbesar kedua di dunia. Kemudian terkait panas bumi. Panas bumi ini menyimpan 40% sumber daya dunia terbesar di dunia. Dengan asumsi 40% layak dikembangkan 12 gigawatt, hingga saat ini baru 1.200 megawatt saja yang dikembangkan. Jadi jauh sekali, masih sangat jauh ya. Jadi yang layak dikembangkan itu adalah 12 gigawatt. Hingga saat ini baru dimanfaatkan 1.200 megawatt saja yang dikembangkan. Jadi masih banyak yang belum dikembangkan. Jadi tugasnya teman-teman muda gitu ya yang masih energik untuk memanfaatkan ini. Kemudian minyak kelapa sawit. Nah, sekarang kita mengalami kelangkaan di minyak goreng. Apakah minyak sawit juga langka? Tidak tahu ya. Minyak kelapa sawitnya yang langka atau memang banyak orang yang nandon minyak goreng gitu ya sehingga dan dikeluarkan saat-saat masa-masa langka sehingga jadi mahal. Nah, kita itu eksportir terbesar di dunia lebih dari 19 juta ton per tahun untuk kelapa sawit. Kemudian untuk kakao atau coklat 770.000 ton per tahun, produsen terbesar kedua di dunia. Coklat itu di Jember ya. Di Jember, kalau di Malang itu kampung coklat ada kampung di Blitar. Di Blitar itu ada kampung coklat. Jadi dia memanfaatkan sumber daya alam, tapi sumber daya alamnya itu nggak di Blitar, kalau nggak salah bukan asli Blitar, tapi di sana ada kampung coklat. Nah, kenapa kok dinamai kampung coklat? Karena kampung itu memproduksi, mengolah coklat mentah, buah coklat itu diolah menjadi coklat, gitu. Coklat yang siap makan oleh kita-kita itu. Jadi
secara sumber daya alam di sana tidak terlalu melimpah, tidak banyak malah, bukan dari sana tanamannya, tapi sumber daya alamnya matang, sumber daya alamnya bagus gitu, sehingga mereka punya ide kreatif untuk mengembangkan sumber daya alam coklat dari kota lain, dari daerah lain, terus diolah di Blitar, sehingga otomatis akan meningkatkan pendapatan asli daerahnya Blitar gitu. Terus jadi kampung coklat. Jadi SDM-nya di situ bagus. Nah, kalau SDM sama SDA itu bagus, maka hasilnya luar biasa. Kemudian timah. Timah 65.000 ton per tahun. Produsen kedua terbesar di dunia kita timah itu. Kemudian nikel, pemilik 12% cadangan dunia. Jadi keempat terbesar ya. Jadi sebenarnya sumber daya alam negara kita tuh sangat banyak sekali, sangat melimpah sekali. Cuma kadang SDM yang untuk mengelolanya itu kurang, ataupun kalau ada tidak muncul gitu ya, tidak menjadi perhatian pemerintah, sih malah menggunakan SDM dari luar. Kemudian bauksit, penyimpanan cadangan terbesar ke-7 dunia, produsen terbesar ke-4 dunia. Produsen ya. Nah, pada tahun 2013, setidaknya sebagian harus sudah diproses secara lokal, ini pada tahun 2009 waktu itu ya, tentang pertambangan mineral dan batu bara, ditujukan untuk mendorong perkembangan industri hilir. Ini dari potensi sumber daya alam Indonesia MP3EI. Jadi, kalau kalian melihat potensi sumber daya alam kita, pasti akan takjub-takjub, Masya Allah gitu, sangat luar biasa. Tapi kalau melihat kualitas dari sumber daya manusia kita, mungkin akan bilang subhanallah gitu, karena sangat kurang sekali untuk memenuhi sumber daya alam yang Masya Allah. Jadi tugas kita semua untuk belajar meningkatkan kualitas diri, kemampuan diri untuk bisa mengolah ini semua. Potensi Indonesia dari aspek letak geografis. Nah, secara letak geografis, Indonesia ini memiliki posisi sangat strategis karena memiliki akses langsung ke pasar terbesar dunia. Indonesia dilewati oleh satu sea line of communication, yaitu Selat Malaka ya. Selat Malaka, di mana jalur ini menempati peringkat pertama dalam jalur pelayaran kontainer global di Selat Malaka itu. Indonesia juga memiliki akses langsung kepada 6 wilayah LME, Large Marine Ecosystem, yang mempunyai potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar, yaitu LME 34, itu di Teluk Benggala. Kemudian LME 36 Laut Cina Selatan, LME 37 di Sulu, Celebes LME 38 Laut-Laut Indonesia, LME 39 Arafuru Gulf Carpentera yang 39, kemudian LME 45 Laut Australia Utara. Jadi aksesnya itu luar biasa dari untuk letak geografisnya. Jadi kalau dari sumber daya alam sudah bagus, dikelola oleh sumber manusia yang bagus, ketika sudah menghasilkan sesuatu kan mudah dipasarkan ke dunia karena letak geografisnya cukup strategis. Tuh. Kemudian cara pengelolaan potensi bangsa. Yang pertama, pemerintah dalam hal ini sebagai pemegang otoritas membuat political wills dan komitmen untuk mengelola semua potensi bangsa dan dengan berdaulat dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian yang kedua, pemerintah menetapkan langkah-langkah strategis dan teknis untuk dapat melaksanakan pengelolaan potensi bangsa secara real dan terencana. Jadi kalau yang pertama itu terkait dengan target gitu ya, target dan aturan-aturan secara umum ditetapkan di situ. Kemudian yang kedua, langkah konkretnya, langkah strategisnya mau ngapain, teknisnya itu bagaimana, itu juga dijelaskan. Karena sebagian besar orang Indonesia itu kan masih agak bingung mau gimana dengan peraturan secara umum, jadi dirigidkan secara detail. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kemampuan diri dari semua komponen bangsa untuk mampu mengelola sumber daya yang ada secara mandiri, baik peningkatan kemampuan SDM maupun ipteknya untuk pengelolaan sumber daya alam. Kemudian yang keempat, melakukan perbaikan regulasi atau aturan-aturan. Yang kelima, menggunakan paradigma pembangunan berkelanjutan dan berpikir sistematik dalam pengelolaan potensi bangsa. Sudah disampaikan di awal ya terkait pembangunan berkelanjutan, targetnya itu adalah ketika kita melakukan sebuah pembangunan, maka yang diperhatikan keberlanjutan dari program itu, terutama
lingkungan alam tetap lestari. Karena sebenarnya yang akan memberikan manfaat banyak itu adalah dari alam itu sendiri. Kalau kita tidak memperhatikan kelestarian lingkungan, dalam artian misalnya melakukan pembangunan di pinggir pantai, tidak memperhatikan kelestarian lingkungannya, sampah dibuang begitu saja, tidak menggunakan AMDAL yang bagus, terus kemudian tidak menggunakan tempat pembuangan limbah sebelum dibuang, itu pengelolaan limbahnya itu tidak tersedia, maka bisa dipastikan 3-5 tahun berikutnya, bahkan 10 tahun, itu ekosistem yang ada di laut itu sudah tidak ada gitu. Sehingga yang dirugikan adalah tentunya masyarakat sekitarnya yang sangat bergantung pada laut dangkal. Ya, seperti masyarakat nelayan tradisional itu sangat bergantung sekali nangkap ikan di laut dangkal. Kalau nelayan modern nggak masalah, dia tidak akan terlalu terganggu karena yang ikan yang ditangkap itu jauh di tengah laut, di offshore gitu. Kemudian pendekatan untuk menjaga sumber daya alam agar berkelanjutan, ada 3 poin penting. Yang pertama, pembangunan yang mendukung pelestarian sumber daya alam. Kemudian menguatkan politik yang mendukung sumber daya alam. Nah ini, kadangkala pembangunannya sudah mendukung pelestarian sumber daya alam, tetapi kadang politiknya belum mendukung sumber daya alam. Masih banyak kepentingan-kepentingan, misalnya contohnya saja, hendak membangun sebuah pabrik rumput laut atau apalah ya, karena faktor politik, AMDAL-nya itu hanya di atas kertas, tapi tidak dilaksanakan secara benar, secara realitas di lapangan gitu. Jadi hasilnya seolah-olah, oh ini daya dukung lingkungannya memenuhi, ya sudah berarti ACC lanjut pembangunannya gitu. Padahal kalau dikaji secara nyata, misalnya AMDAL-nya benar-benar dilakukan, ternyata sebenarnya tidak mendukung lingkungannya, jadi tidak boleh sebenarnya dibangun di situ, karena ada di sekitarnya misalnya ada terumbu karang, ada mangrove, seperti itu. Kemudian yang ketiga, melakukan negosiasi yang pro lingkungan. Jadi kita harus banyak partner yang memang pro sama lingkungan. Jangan artinya ketika ada suatu hal yang membutuhkan pendapat terkait dengan ini lanjut atau tidak, atau tingkat AMDAL, ada orang lingkungan yang akan bersiap sedia untuk memberikan pendapatnya, terus berusaha untuk agar apa yang dilakukan itu benar-benar sesuai dengan SOP, tidak hanya hitam di atas putih, seolah-olah ada penilaian AMDAL, tapi sungguhnya tidak ada gitu. Kemudian aplikasi pemanfaatan potensi bangsa, salah satu pengelolaan potensi bangsa yaitu menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan dan sudut pandang sistematik. Contoh aplikasi pengelolaan potensi bangsa itu potensi perikanan. Jadi jika penangkapan ikan ditangani dengan baik dan penangkapan ikan ilegal maupun yang menggunakan bom, termasuk yang merusak ekosistem itu ya, dapat dihilangkan, maka akan semakin besar pendapatan negara dari sektor perikanan ini. Itu salah satu contohnya. Dari faktor memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan sudut pandang sistematik. Itu yang bisa disampaikan terkait dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia.